Halo, selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing pada hari Selasa 21 November 2023 pukul 19.30. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah pada hari Jumat 24 November 2023 pukul 10 pagi, baik secara onsite di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya. Shalom sahabat GKI Taman Aries yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kami Esmutdir GKI Taman Aries mengajak jemaat sekalian untuk bergabung dalam sesi kedua Financial Planning. Kami sangat bergembira karena dua sahabat kami, Mario Sugiono dan Christopher Albert, akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi dalam memilih investasi yang cerdas dan menguntungkan. Mari bergabung bersama Esmutdir pada hari Sabtu 25 November 2023 mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Bersama-sama kita belajar mengatur keuangan lebih bijak lagi. Oh iya, jangan lupa setelah sesi kedua akan ada sesi ketiga yang merupakan sesi terakhir dalam financial planning. Sampai jumpa, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Komisi Ibadah mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang terpanggil untuk melayani sebagai pemandu pujian, pemusik, kameramen, operator PPT, video switcher, dan penyambut jemaat untuk bergabung melayani pada ibadah umum GKI Taman Aries. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara semua dapat menghubungi Ibu Esther dan Saudara Yunika di nomor yang tertera di bawah ini. Mari melayaninya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat sore semuanya. Selamat Yang di belakang sore. boleh maju, biar hangat di sini. Ayo, Yuk. Tania, Andre maju dong. Masih banyak tempat di sini. Aku sebutin namanya ya. Terima kasih. Mazmur 138 ayat 1 dan 2 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Saudara, Allah telah menyatakan kasih dan setianya di sepanjang kehidupan kita. Kini marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Kita mau memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Mari kita berdiri. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All
every breath that I take, every moment I wake. Lord, have your way in me. Umat terkasih, bersama dengan malaikat di surga dan segala ciptaan Tuhan, kita terus memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya lah yang tinggi luhur. Haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat dalam sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim, serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak, darah, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa kabar? Baik. Apa kabar nih? Nggak kedengeran? Baik, puji Tuhan. Jalan-jalan ke Meruya. Cakep. Pulangnya beli kacamata. Cakep. Hai saudara, ada sukacita? Iya. Ada nggak? Ada dong. Kayaknya nggak yakin nih, ada sukacita nggak nih? Ada dong. Puji Tuhan. Kalau ada sukacita kita sebarkan ke sekeliling kita ya, kanan kiri kita sapa, kita beri senyum yang termanis dari kita. Halo, selamat sore. Halo Ingrid. Bapak, Ibu, dan Saudara, tak terasa ya kita sudah masuk di pertengahan bulan November. Berarti 2 minggu lagi kita sudah masuk ke masa Advent. Kemudian sebulan lagi kita sudah masuk ke penghujung tahun, kemudian ke tahun baru. Rasanya waktu sangat cepat berlalu ya. Perasaan baru kemarin kita ngerayain Natal, kita sekarang mau merayain lagi. Ya itulah, waktu yang kita miliki ini sangat terbatas. Waktu kita tidak bisa menunggu dan waktu tidak bisa diputar kembali. Waktu kita ada batasnya. Kita tidak tahu kapan waktu yang kita miliki ini akan berakhir. Jadi saat kita sekarang ini masih dikasih kesempatan,
Yuk kita gunakan waktu kita dengan bijak. Apakah kita pernah merenungkan bahwa waktu itu adalah anugerah Tuhan? Dan bahwa waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk berkarya, untuk kemuliaan namanya? Ataukah kita seringkali menyia-nyiakan waktu yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna? Atau bahkan tidak melakukan apa-apa? Mari kita renungkan bersama di dalam doa pribadi. Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia untuk waktu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Waktu yang Engkau anugerahkan sungguh sangat berharga ya Tuhan. Namun terkadang kami lupa bahwa waktu yang tersedia itu sesungguhnya sangat terbatas. Terkadang kami membuang waktu kami untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Kami tidak bisa mengelola waktu kami dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, sehingga terbuang percuma begitu saja. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami hikmat, Engkau ajar kami ya Tuhan, untuk kami bijak dalam menggunakan waktu, untuk mengelola waktu yang kami miliki, untuk menghargai setiap waktu yang Tuhan sudah berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Oh
1 Yohanes 1 ayat 9 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama dengan yang lain. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tetap ada sukacita? Amin. Saudara-saudara, hidup tak selamanya berjalan mulus. Ada saat-saat di mana kita merasa putus asa, letih lesu dan penat. Inilah saatnya kita mengingat berkat-berkat Tuhan. Seperti juga berkat yang sebentar lagi akan kita terima melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh melegakan kepenatan-kepenatan dan masalah yang ada di hidup kita. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pangkas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rekan-rekan pemuda, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan tentunya berusaha untuk melakukannya setiap hari. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini masih diberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Lebih dari itu, Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami betul-betul jadi pelaku-pelaku firman yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kiranya Tuhan lewat hidup kami yang sebentar ini, yang sejenak saja kami bisa memuliakan Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar bersama dari pembacaan firman Tuhan, biarlah firman-Mu hadir dalam setiap hidup kami berdasarkan setiap pergumulan kami masing-masing yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami secara pribadi. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang pribadi. Allah yang mengenal kami juga secara pribadi dan berbicara kepada kami di dalam setiap hati kami. Karenanya ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang kami dengar dan menyapa hati dan pikiran kami. Dan biarlah hamba-Mu di dalam keterbatasannya juga Kau layakan untuk membawa firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon tuntunan-Mu. Demi Yesus Kristus, Sang Raja kami, Sang Pemberi waktu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang hari ini diambil dari salah satu bacaan leksionari kita, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Satu Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 dan saya akan membacakannya dalam terjemahan baru 2. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
sejahtera buat kita semua. Selamat sore, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan sehat. Walaupun di tengah pandemi yang sebetulnya belum kelar ya. Virus COVID sebetulnya masih ada, bahkan beberapa sahabat, rekan dan jemaat juga masih terkena. Namun kesempatan bagi kita untuk menikmati kesehatan adalah juga anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Hari ini kita akan bersama-sama belajar berdasarkan tema yang diberikan kepada kita hari ini, yaitu bijak berselancar dalam waktu. Pertanyaan pertama yang hari ini coba kita renungkan adalah, kenapa kita harus bijak dalam berselancar dalam waktu? Bijak berselancar dalam waktu. Kenapa harus bijak? Kira-kira jawabannya apa? Gak bisa diulang. Betul. Karena waktu tidak bisa diulang. Waktu yang sudah lalu tidak bisa dikembalikan. Dan ketika semuanya sudah terlambat, ujungnya cuma ada penyesalan. Kadang ada orang yang coba untuk melihatnya dari sisi yang berbeda. Kelihatannya alkitabiah. Misalnya begini, dengan cara kita bilang, katanya dalam Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Setuju? Ya, memang di dalam Tuhan tidak ada yang terlambat karena Tuhan selalu on time. Tapi kan yang harus diperhatikan adalah di dalam Tuhan. Bersama Tuhan tidak ada yang terlambat. Tapi kan berarti kita harus berada di dalam Dia. Bersama dengan Dia dalam memutuskan segala sesuatu supaya betul-betul jadi tidak terlambat. Kita harus peka sama Dia, mendengarkan Dia supaya kalau Dia bilang, ayo belok kiri, Dia kan GPS-nya kita ya. Ayo belok kiri, di depan macet, belok kiri. Kita bilang, enggak, di depan, ke depan aja, enggak macet kok. Biasanya juga saya lewat sini. Akhirnya betulan kena macet. Kadang kan GPS lebih tahu dari kita kan. Walaupun dia suka menyasarkan kita, gitu ya. Kalau GPS beneran ya Tuhan gak pernah nyasarin kita. Tapi seseringnya saya menggunakan GPS, dia suka bawa saya ke jalan-jalan yang super jalan tikus gitu ya. Cuma bisa dilalui entah satu mobil, entah satu motor. Tapi ya selamat sampai ujung. Nah, kadang kita lupa menyertakan Tuhan. Dan kita bahkan mungkin justru marah ketika Tuhan kok jadi begini? Katanya di dalam Tuhan tidak terlambat. Tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Segala sesuatu pasti on time, indah pada waktunya. Iya, tapi kita gak libatin Dia. Jadi mari kita libatkan Dia. Persoalannya ternyata juga tidak semudah itu. Selain memang mendengar suara Tuhan juga butuh kepekaan, butuh latihan gitu ya, butuh ketekunan untuk mendengarkannya karena suara Tuhan tidak semudah mendengarkan suara GPS kita. GPS yang udah bawelnya setengah mati aja kadang-kadang kita matiin. Belok kiri, berisik banget kita offin gitu ya. Udah tahu gitu kan. Itu suara GPS yang mengantar kita yang jelas kedengeran belum tentu kita taatin. Suara Tuhan nyaris tak terdengar. Seperti iklan beberapa tahun lalu, ketahuan banget umur saya ya. Iklan beberapa tahun lalu dari mobil yang cukup terkenal, yang cukup kuat gitu kan. Nyaris tak terdengar. Namun rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, ternyata ada hal-hal lain yang perlu kita sikapi. Berkaitan dengan pemahaman kita tentang waktu. Karena ternyata memang sangat sulit untuk bisa bijak berselancar dalam waktu. Apa saja yang harus kita perhatikan? Mari kita lihat. Ini pencetannya saya lihat di mana ya? Di sana. Ada. Kelihatan gak ya? Soalnya belum ada PPT-nya. Gak apa-apa. Yang pertama ya. Nanti kalau PPT-nya sudah muncul, Bapak Ibu rekan-rekan bisa lihat. Yang pertama adalah persepsi kita tentang waktu. Persepsi kita tentang waktu, dia keluar.
Bagian mana yang harus saya pencet? Di atas nggak bisa, di bawah nggak bisa. Boleh dibantu sama teman-teman mungkin di belakang. Ya, oke, persepsi tentang waktu. Persepsi tentang waktu kita ini pasti berbeda-beda nih. Persepsi tentang waktu kalau di KBBI, gitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti rekan-rekan Bapak Ibu bisa browsing sendiri sekarang karena gampang sekali untuk melihat arti kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karena ada yang online. Bahkan hanya dengan mengklik Google kita udah tahu arti waktu dengan berbagai macam definisinya. Namun persoalannya adalah persepsi kita tentang waktu itu ternyata nggak melulu berkaitan dengan definisi menurut kata. Waktu adalah misalnya masa atau waktu adalah hari. Misalnya hari, waktu terang bulan misalnya begitu ya. Itu kan berkaitan dengan definisi tentang waktu. Ada begitu banyak hal tentang waktu yang kita nggak sadar. Kira-kira apa? Pengalaman dan perasaan. Kita coba ya. Karena ternyata persepsi kita tentang waktu itu tidak melulu dikaitkan dengan definisi. Misalnya begini, sekarang Bapak Ibu duduk di sini. Semuanya duduk dengan manis. Tapi mungkin ada yang sudah mulai merasa bosan. Jam berapa ya kelarnya ya? Aku mau ketemu gebetan. Ada anak-anak di belakang sana. Aduh jam berapa ya selesainya ya? Kan kalau anak-anak sekolah minggu kan biasanya lebih aktif ya. Begitu ikut ke kebaktian yang umum gitu kan. Bosan aku pengen main game cepet pulang. Padahal belum selesai, masih jauh dari selesai khotbahnya gitu ya. Baru slide kedua nih Bapak Ibu gitu kan. Tapi mungkin ya itu. Kok udah lama sih? Padahal belum lama. Ada yang mungkin Bapak Ibu udah gak ngerasa lama atau enggak karena memang udah ngantuk dan udah tidur. Karena dari pagi tugasnya 3 kali kebaktian. Kan kadang-kadang gitu ya di gereja ada 3 kali kebaktian. Singer pagi, singer siang, singer malam. Semoga ini enggak. 3 kali sih lumayan loh bikin rep ngantuk capek. Tapi mungkin ada persepsi waktu udah gak apa-apa lama aja ibadahnya. Daripada gue pulang ketemu sama laki gue. Ketemu sama bini gue. Ketemu sama orang tua gue bawel, ngomel mulu, capek. Gak apa-apa gue di gereja lebih lama. Beda ya. Persepsi kita tentang waktu sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan perasaan kita saat ini. Bahkan ada begitu banyak orang yang masih terkait dengan masa lampau. Sekarang zamannya adalah zaman mindfulness katanya ya. Ayo di sini kini jangan pikirin masa lalu, ayo sadar begitu. Khususnya selama pandemi ya, demi kesehatan mental, fokus pada di sini. Tapi berapa banyak dari kita yang ke belakang ataupun ke depan? Dan ada kala pengalaman dan perasaan kita di masa lampau kita bawa-bawa sampai ke masa ini bahkan masa depan. Terutama orang-orang yang pernah mengalami trauma. Trauma itu tidak semudah itu dilepaskan. Tidak semudah itu dilupakan dan dihilangkan rasa sakitnya. Bahkan kejadian 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu masih terasa menyakitkan di hati ketika kita mengingatnya. Bayangkan, waktu sangat relatif. Dan kita tidak bisa akhirnya memaknai masa kini kalau kita juga selalu melulu terikat dengan masa lalu. Seperti kalau kita lagi naik mobil nyetir, kita tekan gasnya, kita injek gasnya tapi rem tangan kita tarik, ngedrift. Keren kalau di film-film, tapi mesin rusak Bapak Ibu. Jebol tuh mesin. Apalagi kalau pakai mobil-mobil yang ya dikebut dikit aja dia udah gemeter gitu kan ya. Itu merusak. Tapi seberapa banyak kita bisa melepaskan bahwa ini masa lalu, ini masa kini, ini masa depan. Tidak semudah itu. Apalagi bicara soal perasaan. Perasaan adalah sesuatu yang valid, memang relatif. Karena seseorang yang menunggu di ruang tunggu dokter, ada yang nunggu dengan happy, ada yang nunggu sambil deg-degan, ada yang nunggu sambil sedih, ada yang nunggu sambil main game jadi gak berasa. Sangat relatif, tapi valid buat setiap orang. Dan kita gak bisa bilang,
Kamu jangan takut dong, jangan bawa-bawa masa lalu. Gak bisa, karena dia yang ngalamin. Kita yang ngalamin. Orang gak pernah ada di titik kita. Orang gak pernah pakai sepatu kita. Jadi memang tidak semudah itu memahami waktu sekarang. Apalagi jadi bijak. Apalagi kalau yang namanya kita tuh udah kebawa perasaan di masa lalu. Susah untuk jadi clear buat mengambil keputusan. Ini persepsi yang pertama, persepsi kita tentang waktu. Yang kedua adalah bahwa waktu tidak ada dalam kendali kita. Mungkin Bapak Ibu tahu tokoh yang ada di depan, sangat terkenal gitu ya. Sangat terkenal di dunia perfilman. Avenger, di dunia Avenger. Tapi itu adalah sebuah fiksi saja. Tidak ada yang namanya Dr. Strange di dunia nyata. Tidak ada yang namanya kita punya meja belajar yang ditarik lacinya, terus kita bisa melalang buana lewat waktu dan tempat dengan menggunakan laci itu, kayak di komik Doraemon. Dan gak ada juga mobil yang bisa membawa kita lintas waktu seperti film Back to the Future. Mungkin Bapak Ibu tahu ya film-film itu, komik-komik itu. Tidak ada. Walaupun katanya ditemukan banyak bukti, banyak penjelajah waktu. Di YouTube tuh banyak sekali katanya betulan ada yang namanya mesin waktu. Oke lah, andai kata mesin waktu ada, itu bukan punya kita gitu ya. Dan mungkin tidak akan pernah bisa terbeli atau dimiliki oleh kita masing-masing. Jadi waktu tidak pernah ada di dalam kendali kita. Kita nggak bisa memundurkan waktu barang semenit. Kita nggak bisa majuin waktu barang sedetik. Dan kita nggak bisa menghentikan waktu barang sepersekian detik. Kita tidak punya kontrol. Dan kalau kita lihat pembacaan kita hari ini, ada yang perlu kita garis bawahi berkaitan dengan definisi waktu. Yaitu malam dan kegelapan. Adakah yang bisa menghentikan malam? Nggak ada ya. Ada nggak yang bisa bilang matahari jangan tenggelam, tetaplah di situ. Saya adalah penikmat sunset. Kalau nungguin sunset tuh kayak nungguinnya lama, tapi begitu mataharinya udah ke bawah kok cepet banget hilang gitu ya. Oh, nggak bisa terulang lagi. Dan kita nggak bisa bilang matahari pelan-pelan dong. Bagian nunggu tuh dari atas nunggu sampai ke bawah lama. Begitu udah dikit lagi, kok cepet banget rasanya. Kita tidak pernah bisa menghentikan malam. Malam apa nih di sini? Karena malam yang di sini bukanlah malam yang bisa diterka kapan terbit lagi mataharinya. Kalau andai kata kita punya jam pintar, kita punya smartphone, di situ ada kelihatan di bagian aplikasi gitu ya, kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam. Abis ini terbit nanti juga, abis ini terbenam nanti juga terbit lagi. Dalam beberapa jam terang lagi. Kalau rekan-rekan, saudara-saudara ingat apa yang dibaca minggu lalu. Minggu lalu bicara soal siapkan minyakmu, betul gak ya? Sama ya pakainya, siapkan minyakmu. Ketika bicara soal pembacaan dalam kitab Amos, dikatakan hari Tuhan adalah hari yang gelap. Dan semakin kita menunggu kapan Tuhan datang, jangan harap akan lebih terang. Karena situasi akan memburuk. Dunia akan semakin gelap, peperangan akan bertambah, orang saling menyakiti akan semakin sadis, dunia akan semakin gelap. Sampai Amos katakan, untuk apa mencari hari Tuhan? Hari Tuhan adalah hari yang begitu gelap, menakutkan. Seperti orang lari dari satu binatang, ketemu binatang lain, lari lagi ketemu binatang lain. Amos sampai menggambarkan demikian, nggak ada yang bisa kabur dari hari Tuhan. Rekan-rekan, kita lihat dunia sekitar kita. Bumi makin rusak, polusi makin, ya. Dulu saya tahan berjam-jam naik motor gitu ya, pakai masker 1 lapis. Sekarang kenapa baru 2-3 menit, 4 menit di luar gitu ya, kena asap gitu ya. Kok saya lemas, kepala kayak ada heliumnya gitu, enteng banget. Kayaknya saya keracunan gitu. Karena polusinya luar biasa gitu ya. Langit abu-abu terus gak pernah biru.
air, sulit. Sekarang mulai hujan nih. Tapi kita kan nggak tahu nih ya, tahun depan apakah Jakarta, Indonesia mengalami panas yang lebih panas daripada tahun ini. Karena tahun ini aja menurut beberapa penelitian udah tahun terpanas di bumi. Perang, gak pernah tahu kapan itu kelarnya. Perang saudara, karena politik, karena perebutan lahan, tanah. Banyak yang dikorbankan, banyak. Apakah akan nambah peperangannya? Mungkin saja. Karena memang begitulah firman Tuhan mengatakan. Kalau teman-teman perhatikan di Matius khotbah akhir zaman bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan itu adalah salah satu tanda bahwa Tuhan segera datang. Jadi kita gak bisa berharap Tuhan damaikan perang itu. Tuhan bilang akan makin banyak anak-anakku. Sekarang bagaimana kita berharap? Bagaimana kita kemudian melihat masa depan kita, masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita suatu saat nanti. Apakah hidup betul-betul akan makin mengerikan? Itu bikin kita stres? Ya, karenanya ketika kita tidak punya kontrol terhadap waktu, kita akan lebih banyak mengalami ketidakpastian, akan lebih banyak teror dalam diri kita dalam menghadapi hari-hari. Kekhawatiran demi kekhawatiran, ketakutan demi ketakutan, kemarahan demi kemarahan, termasuk pertanyaan, Tuhan di mana Engkau? Kenapa gak peduli sama kami? Ini lagi ribet banget nih, hidup begini banget Tuhan. Kok gak kelar-kelar? Dan itu akan menambah lebih banyak ketakutan. Karena memang tidak bisa diprediksi. Dan kita gak bisa bilang bahwa saya akan baik-baik saja. Anak-anak saya akan baik-baik saja, hidup saya akan baik-baik saja. Perhatikan Tesalonika yang tadi kita baca. Karena dikatakan begini di Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semua damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mungkin sekarang teman-teman perempuan yang mengandung begitu ya, gak perlu ngerasain sakit karena udah ada sesar. Tapi kita gak pernah bisa menghentikan tadi waktu Tuhan. Menghentikan rasa sakit dalam melahirkan mungkin bisa. Mungkin bisa. Itu pun saya sudah berharap bakal sesar, mules duluan sebelum sesar gitu kan. Mules duluan dan itu lebih mules daripada yang saya bayangkan. Jadi kita gak pernah ada yang tahu. Jangan pernah takabur. Jangan pernah mengatakan hidup saya akan baik-baik saja. Iman saya cukup kuat. Iman saya cukup banyak. Saya tidak akan habis punya materi, punya uang. Karir saya akan baik-baik saja. Bos saya baik. Nah, jangan terlalu takabur. Jangan takabur. Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi besok. Nah, oleh karena itu disinilah kita butuh hikmat, rekan-rekan. Kita butuh hikmat untuk bertahan dalam gelapnya waktu. Karena tadi, waktu Tuhan akan makin gelap. Dan gak seperti kita bisa menghitung kapan terbit matahari, yang ini gak bisa dihitung. Kapan Tuhan datang gak bisa dihitung. Yang pasti makin gelap aja. Yesus engkau mau datang kapan? 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, tapi berarti itu gelap terus. Yang namanya gelap tentu banyak kemungkinan kan. Di sini dikatakan pencuri. Pencuri yang dimaksud adalah memang kedatangan Tuhan seperti pencuri. Namun sebelum Tuhan datang ada banyak pencuri yang bisa masuk ke dalam kegelapan kita. Pencuri-pencuri yang namanya kalau gelap gitu ya, mati lampu kan dengan mudah orang itu masuk ke rumah tanpa kita sadar. Apalagi kalau mereka itu pakainya kacamata infrared gitu ya. Kita gak bisa lihat mereka, mereka bisa lihat kita ya. Itu kan film-film kan begitu ya. Penjahat-penjahat loh keren-keren bener begitu. Buat mencuri. Tapi yang sedang mengincar kita bukan hanya pencuri yang bisa menghilangkan, mengambil, mencuri materi kita, perhiasan kah, uang kah dan lain sebagainya. Tapi mengambil sukacita kita, menjerumuskan kita, bahkan mencuri keselamatan kita. Bisakah keselamatan dicuri? Ini harus ada ibadah pengajaran lagi nih ya. Tapi kalau kita nggak jaga,
Mungkinkah hilang? Gak perlu dijawab hari ini. Coba direnungkan saja. Karena apa yang Tuhan kasih ke kita, kalau kita gak jaga, kita hilang. Kita tidak jaga dengan bertanggung jawab, sangat mungkin untuk hilang. Rekan-rekan, hati-hati di dalam kegelapan, di masa yang makin gelap ini, ada banyak pemikiran-pemikiran yang udah mulai nyeleweng ke kiri, nyeleweng ke kanan. Quotes-quotes yang kita pikir benar, kita pikir baik ternyata menjerumuskan. Salah satu quotesnya adalah justru soal kesehatan mental. Siapa yang gak pernah dengar soal relationship, toxic relationship? Nah ini kan selama ini kan kita ngomongin toxic, semuanya toxic ya. Toxic family, toxic friend, toxic boyfriend, toxic father, toxic mother. Semuanya ditoxic-toxitin. Salah satu quotes yang sering sekali keluar tuh di Instagram saya. Salah satunya adalah kalau udah tahu kamu ada di lingkungan toksik, putuskan hubunganmu. Sekarang gimana? Menurut firman Tuhan. Betul memang yang namanya pergaulan yang buruk bisa merusakkan yang kebiasaan yang baik, betul. Makanya Tuhan harus bilang jagalah pergaulanmu. Tapi Tuhan tidak pernah bilang putuskan hubunganmu. Karena tetap kasihi orang-orang yang menurut kita toksik. Orang musuh aja, musuh mana ada yang gak toksik gitu kan. Musuh mana ada yang gak toksik, tapi Tuhan bilang apa tentang musuh? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berat banget, banget teman-teman. Ya, jadi hidup di dalam kegelapan ini kita butuh berjaga-jaga. Gimana berjaga-jaganya? Berjaga-jaganya adalah menggunakan, ada gambarnya, baju jirah. Baju jirah iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Disuruh terus bangun dan berpakaian. Bukan berarti kita kagak boleh tidur ya. Kalau nggak boleh tidur saya pingsan. Tidur kurang aja sekarang udah rasa bonyok badan gitu, apalagi kagak tidur. Adanya migrain sama vertigo. Tapi rekan-rekan, Bapak Ibu, berjaga-jaga disuruh bangun dan berpakaian di sini bukan berarti kita tidak tidur atau bangun terus tanpa tidur secara fisik. Karena peperangan roh itu akan selalu ada, ya. Di dalam tidur pun kita bisa mengalami peperangan roh. Bangun subuh-subuh kita bisa mengalami peperangan roh gitu ya, anytime. Tapi yang perlu kita cari tahu adalah apa arti dari baju jirah iman dan kasih, ketopong pengharapan keselamatan. Yang pertama adalah iman dan kasih. Gunakan baju jirah iman dan kasih. Iman seperti apa? Orang Kristen pengennya iman yang memindahkan gunung. Bisa nggak? Coba ke gunung gede gitu terus bilang, gunung gede pindah. Nggak pindah-pindah. Iman orang Kristen tidak melulu soal memindahkan gunung. Tapi menaklukkan gunung yang tetap ada di depan kita. Itu yang perlu kita kejar. Jadi bukan hanya iman yang memindahkan gunung, tapi iman yang menaklukkan gunung itu. Tapi berat-berat karena harus latihan buat manjat gunung. Dan biasanya latihan manjat gunung itu panjang. Mesti latihan lari itu tiap hari. Kalau enggak ngap gitu kan. Mau naik sedikit ngap. Naik tangga aja kita ngap apalagi naik gunung. Tapi itulah iman kita. Kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang terus diberikan walaupun diberikan kepada orang yang nusuk kita dari depan, nusuk kita dari belakang. Kasih yang diberikan walaupun dia tidak mengasihi kita balik. Kasih yang diberikan walaupun dia menyakiti kita sedemikian rupa, bikin hidup kita berantakan. Karena kasih yang demikian adalah kasih yang dari dalam keluar, bukan dari kasih dari yang luar ke dalam. Kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di sorga tidak pernah mengasihi dengan kasih yang dari luar ke dalam. Kita gak ngumpulin kasih supaya kita mengasihi orang lain. Kita punya sumber kasih. Selama Tuhan ada di sini, maka sumber kasih itu gak akan pernah hilang. Itu yang Tuhan pengen. Bertahan ketika gunung kagak minggir,
Bertahan dan tetap puji Dia ketika gunungnya tetap di depan. Tetap mengasihi Dia walaupun gunungnya nggak pindah. Tetap mengagungkan Dia dan tetap percaya bahwa suatu saat saya bisa melewati gunung itu walaupun gunungnya makin tinggi kelihatannya. Dan peganglah terus Yesus di dalam kita supaya kita punya sumber kasih. Dan berikutnya, ketopong, pengharapan, dan keselamatan. Coba perhatikan apa kata firman Tuhan tentang pengharapan. Katanya pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Masalahnya ayatnya gak cuma itu. Gitu ya. Coba lihat sebelumnya, frasa sebelumnya. Dan itu ada di Roma. Dikatakan begini, ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji baru menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan barulah tidak mengecewakan. Tapi berarti dimulai harus dengan kesengsaraan. Karena sengsara membawa pada ketekunan. Ketekunan membawa pada tahan uji. Tahan uji baru membawa pada pengharapan. Jadi orang-orang yang punya pengharapan bukan hanya orang-orang yang punya harapan dalam arti punya mimpi, punya keinginan. Tapi siap diuji. Dan itu kadang butuh waktu yang panjang. Sebuah piring dikatakan anti pecah. Itu lewat pengujian berapa kali. Sebuah plastik yang katanya bisa tahan sampai suhu 150 derajat. Itu lewat pengujian berapa kali? Panjang. Banyak. Karenanya memakai baju jirah terasa lebih berat. Hidup kita bisa terasa lebih berat. Kalau tadi begitu mendengar PL worship leader mengatakan sebentar lagi kita akan menerima berkat Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Aduh mohon maaf sekali firman Tuhan ini tidak memberi kelegaan, bahkan kayaknya nambah beban gitu ya. Karena memang hidup kita bisa tambah berat dengan menggunakan baju jirah. Kan baju jirah kita tidak terbuat dari plastik. Baju jirah zaman dulu terbuat dari logam. Kalau dari plastik mah ya atuh nembus gitu, kena angin aja klewer-klewer, apalagi kena panas sama pedang. Baju jirah yang sesungguhnya itu berat. Berat Bapak Ibu. Dari atas sampai bawah itu kalau pakai baju jirah bisa-bisa grobiosan. Udah lebih dari sauna. Pakai baju Sinterklas aja suami saya gerobosan, apalagi baju jirah. Ya. Tapi ya itulah hidup. Karena Tuhan panggil kita bukan hanya untuk memperoleh keselamatan. Tapi Tuhan panggil kita juga untuk menderita bagi Dia. Tapi justru disitulah kemegahannya. Disitulah kebanggaannya kalau kata Paulus. Karena aku tahu apa yang kuperjuangkan saat ini. Itu adalah untuk hidupku di masa nanti. Hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan gak ada yang sia-sia. Ketika saya melakukannya, kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Hidup memang terasa lebih berat. Namun percayalah, berat tidak selalu buruk. Berat enggak selalu buruk. Berat bukan berarti kita dihukum Tuhan. Berat bukan melulu ujian, pencobaan, bikin kita menangis, bikin kita berdarah-darah, bikin kita lelah, capek dan lain sebagainya. Karena berat sangat mungkin membuat kita justru aman. Tadi kalau pakai baju jirah kan aman. Ada nggak mobil tank yang ringan? Ada sih kalau mainan terbuat dari plastik gitu ya. Tapi yang namanya mobil tank, mobil perang pasti berat. Berat sekali. Supaya orang di dalamnya aman. Jadi andai kata hidup kita saat ini sedang terasa berat. Andai kata kita merasa kok ikut Tuhan makin berat di masa-masa ini. Mari kita pakai pemahaman yang baru. Bahwa berat belum tentu buruk. Bahkan mungkin yang berat ini membawa saya pada keselamatan yang kekal. Jadi pilihlah beratmu. Jangan berat badan. Pilihlah beratmu. Menjalani hidup seperti dunia berat. Bisa jadi berat. Mengikuti Tuhan berat. Berat.
Menjaga kesehatan berat. Membawa tubuh yang berat. Tapi pilihlah berat kita. Pilihlah perjuangan kita. Mau perjuangan seperti apa yang kita pilih? Perjuangan demi masa depan bersama dengan Tuhan? Atau perjuangan sekedar menyenangkan hati di bumi yang sementara ini? Waktu akan terus bergulir. Tidak bisa dihentikan, tidak bisa diputarbalikan. Jadi berhati-hatilah. Kalau kata Bang Napi, waspadalah. Karena kejatuhan kita bukan karena si iblis seperti singa yang mengintai. Intai terus kan, siap untuk menerkam orang yang bisa diterkamnya. Iblis sekarang lagi begitu Bapak Ibu. Betul-betul dia mengintai siapa yang bisa. Siapa yang bisa saya terkam? Oh dia bisa saya terkam, habis. Kejatuhan kita bukan hanya karena ada iblis yang terus mengintai. Namun bisa juga karena kita nggak jaga diri. Karena kita kasih iblis kesempatan untuk menerkam kita. Jadi waspadalah. Jagalah dirimu dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjalan mengarungi waktu dengan bijak bersama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu itu sangat terbatas. Kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak bisa menghentikannya, dan kita tidak bisa memutar kembali. Maka dari itu mari kita bijaksana dalam mengelola waktu kita. Tuhan menghendaki agar kita berjaga-jaga di dalam hidup kita karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang. Dan biarlah kita di dalam menantikan waktu Tuhan, di dalam mengarungi kehidupan kita mau serahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Di setiap jam, di setiap waktu, kita memerlukan Tuhan untuk menuntun kita melewati waktu-waktu kehidupan. Ya Tuhan, tiap jam. Bersama dengan umat Allah di masa lalu,
masa kini dan masa depan. Marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengangkat doa kita. Tuhan Allah kami, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar kami senantiasa dimampukan untuk berjaga-jaga. Tidak mudah Tuhan harus mengenakan terus baju jirah. Dan kadang baju jirah itu membuat kami terasa berat hidupnya. Dan ketika kami merasa makin berat hidup ini, dengan mudah kami melepaskan baju jirah yang justru membuat kami aman dari serangan iblis. Tuhan, berikan kami kesetiaan, berikan kami kekuatan, sehingga kami tetap menggunakan apa yang Tuhan inginkan untuk kami gunakan dan lakukan. Kami tahu Tuhan kadang hidup terasa begitu berat. Namun tidak ada yang sia-sia ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang berat saat ini akan membawa kami pada kemuliaan yang kekal. Karenanya ya Tuhan, tolonglah kami. Hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Di masa-masa yang kelam ini. Ketika begitu banyak peperangan dan konflik di tengah dunia yang dikaitkan dengan keberadaan kami sebagai gereja. Dikaitkan dengan kepercayaan kami. Tuhan mampukan kami memiliki hati yang bijak. Agar kami juga mampu menelaah situasi dan kondisi ini dengan bijak, dengan kasih, dengan iman kepada Tuhan. Kasih kami juga kepada sesama dan kepada Tuhan. Hingga kami juga tidak mudah terprovokasi. Terutama dengan kondisi di mana tahun politik kami juga sedang akan kami rayakan. Dalam beberapa bulan ke depan, kami akan mengadakan pemilihan presiden. Tolonglah Tuhan, ada begitu banyak yang ingin melihat keributan demi keributan, perpecahan demi perpecahan. Tapi kami memohon belas kasih-Mu, pertolongan-Mu, agar kami juga diberikan hikmat untuk berjalan sebagai anak-anak Tuhan di tengah negeri ini. Karena kami ada di Indonesia, bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan mau membawa kemuliaan-Mu turun di tengah Indonesia. Tuhan mau mengasihi Indonesia melalui kami. Tuhan mau berkarya bagi Indonesia melalui kami. Karenanya ya Tuhan, pakailah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk memberkati bangsa kami. Menjadi terang, menjadi garam dimanapun Tuhan menempatkan kami. Hari ini kami berdoa secara khusus juga untuk gereja kami bersama GKI Taman Aries. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong di dalam penyusunan program, dalam pencarian penatua baru, dan pelaksanaan program yang sedang berjalan. Terutama ketika kami juga menyongsong masa raya Natal yang akan kami rayakan beberapa waktu ke depan. Tuhan, biarlah hati kami bukan hanya sibuk mempersiapkan program dan setiap acara yang diselenggarakan oleh kami sebagai gereja.
Namun biarlah hati dan pikiran kami betul-betul kami siapkan untuk menanti datangnya Tuhan kapan saja Tuhan mau hadir. Biarlah kami terus menjaga hidup kami, kekudusan kami, hati dan pikiran kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Bukan perayaan, bukan sekedar pesta, bukan sekedar ibadah-ibadah yang sangat menginspirasi. Namun hati yang mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan. Karenanya ya Tuhan, tolonglah kami agar kami sebagai gereja menyenangkan hati Tuhan dan mencari, mengejar hadirat-Mu lebih lagi. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk pemimpin yang saat ini memerintah bangsa kami. Tuhan pakai mereka untuk memerintah dan mengambil keputusan-keputusan dengan bijak. Ada begitu banyak hal yang harus diambil sebagai keputusan dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Biarlah Tuhan, mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyatakan syukur lewat persembahan atas kehidupan yang telah diberikan Tuhan. Persembahan dilandaskan pada firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Umat dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan ke kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber kasih dan berkat, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat dipakai untuk mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan lingkungan sekitar kami. Tuhan, ajar kami juga untuk mempersembahkan setiap waktu dan hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. To God
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada kalanya hidup di dalam Tuhan terasa begitu berat. Tapi hidup di dalam dunia pun tidak mudah. Pilihlah perjuangan kita. Memperjuangkan pernikahan kita berat, ya. Tapi bercerai juga berat. Memperjuangkan hidup yang sehat di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan berat. Tapi dampak dari dosa juga berat. Punya utang berat, tapi menjaga hidup kita disiplin. Mensyukuri pemeliharaan Tuhan juga berat. Jadi pilihlah perjuangan kita masing-masing dan berjuanglah bersama dengan Tuhan agar kita diberikan hikmat untuk memilih mana yang harus kita pilih. Kiranya Tuhan menolong kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadikanlah saksi dalam hidup kita masing-masing. Pujilah Tuhan dengan segenap perkataan dan karya kita. Biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang telah memanggil kita, memanggil saudara, dalam terangnya yang ajaib, akan terus mengiringi perjalanan saudara, mengokohkan, menguatkan, bahkan ketika kaki saudara terasa lemah, yakinlah bahwa Dialah yang punya kuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, ibadah telah selesai. Di luar telah tersedia ruang komunal. Mari kita lanjutkan kebersamaan kita sambil menikmati teh hangat yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.